Shalom sahabat inspirasi, semoga kita tetap dalam keadaan sukacita, damai dan tetap semangat. Tema kita pada hari ini adalah Reborn atau lahir baru. Nat yang saya ambil di Yohanes 3 ayat 16-17, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sahabat inspirasi, di zaman kekinian ini, di saat fasilitas hidup menjamur di sana-sini, manusia tampil sebagai makhluk brilian yang mampu mengubah zaman yang mencengangkan. Akal yang merupakan anugerah tak ternilai ini dapat dimanfaatkan sehingga dapat menemukan berbagai penemuan yang cemerlang. Dengan akal, jangan sampai meremehkan Tuhan. Namun, bukannya berterima kasih terhadap Sang Pencipta, beberapa manusia justru tenggelam dalam kesombongan. Tingkat intelektual dari mahakaryanya malah membuat mereka berpikir bahwa segalanya berasal dari akalnya tanpa membutuhkan Tuhan sebagai pencipta. Mari kita tarik sebuah contoh tentang sebuah kapal yang dijuluki sebagai The Unsinkable, tak pernah tenggelam. Kapal yang melambangkan teknologi modern, kemewahan dan keamanan. Ya, kapal tersebut adalah kapal Titanic. Kapal pesiar raksasa ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah. Akibat keyakinan yang berlebihan atas tangguhnya Titanic, Thomas Andre, sang kreator kapal, menyombong. Kapal ini takkan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Sebuah hinaan kepada Tuhan yang akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Buktinya, kapal Titanic pun tenggelam karena menabrak gunung es pada pelayaran perdana melintas Samudra Atlantik. Pada pasal 2 sebelumnya, pembicaraan Yesus dan Nikodemus diawali dengan kejadian di mana kondisi bait Allah yang disucikan. Yesus datang ke dunia mempunyai rancangan untuk memperbaharui dunia, dan Ia mengajarkan kepada kita agar semua orang yang datang padanya memperbaharui hati dan cara hidupnya. Buanglah ragi yang lama, kemudian barulah kita merayakan pesta. Nikodemus adalah orang Farisi, seorang pemimpin agama. Ada hal yang menarik mengapa Nikodemus tidak bisa mengalami Tuhan Yesus, tidak beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, Nikodemus tahu Yesus datang ke dunia untuk diutus oleh Allah, namun tidak percaya. Yang kedua, Nikodemus masih mengandalkan logika nalarnya. Yang ketiga, Nikodemus tidak percaya tentang lahir baru. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa beroleh hidup yang kekal dan mengalami pertolongan Tuhan? Mari kita perhatikan apa kata Tuhan Yesus agar kita diselamatkan. Yang pertama, harus dilahirkan kembali. Syarat lahir kembali yaitu dibaptis dan percaya akan Roh Kudus. Yang kedua, percaya bahwa Yesuslah yang memilih kita. Maka bersyukurlah kita yang sudah dipilih dan dikasihi oleh-Nya. Kita tahu hari ini masih banyak orang yang sudah melihat tapi tidak menerimanya. Maka tugas kita, mari beritakan firman Tuhan dan jadi saksinya agar mereka juga diselamatkan. Yang ketiga, percayalah bahwa Yesuslah yang berkuasa di bumi dan di surga, dan Yesus harus ditinggikan di dalam hidup kita. Maka inspirasi hari ini, Yesuslah pokok keselamatan kita, Roh Kudus penolong kita. Maka pegang teguh firman Tuhan di dalam Yesus Tuhan, agar perjalanan hidup kita senantiasa dalam pimpinan dan keselamatannya di bumi dan di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.